Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Siang, Bu. Baik, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Jadi hari ini kita akan mempelajari tentang sejarah Indonesia pada masa Hindu Buddha. Nah, sebelumnya kita akan bermain games. Jadi gamesnya akan mungkin grup ya, nak. Oke, Bu. Oke, Bu. Jadi kita mengirimkan linknya, silakan dikerjakan dalam waktu 5 menit. Dimulai dari sekarang. Baik, Bu. Baik, Bu. Izin bertanya, Bu. Ya, kenapa? Ini memang nggak ada kata-katanya ya, Bu? Petunjuknya. Berarti harus cari sendiri gitu ya, Bu? Iya. 5 kata kunci itu ada 5. Oke, Bu. Makasih. Bu, sudah siap, Bu. Iya. Sudah siap? Sudah, Ibu. Sudah. Sudah, Bu. Sudah? Gampang kali, Bu. Gampang, ya gampang. Sudah, Ibu. Sudah? Kita lanjut ke pembelajaran berikutnya ya. Oke, Bu. Nah, di sini saya akan share screenkan video tentang materi kita pada hari ini. Tolong host itu share screen. Talen, tolong Talen. Salah grup, ini salah grup. Share screen Talen. Izinkan. Sudah. Sejarah Indonesia masa Hindu-Buddha.
Sejarah Nusantara pada era kerajaan Hindu-Buddha berkembang karena hubungan dagang wilayah Nusantara. Sejarah Indonesia masa Hindu-Buddha. Sejarah Nusantara pada era kerajaan Hindu-Buddha berkembang karena hubungan dagang wilayah Nusantara dengan negara-negara dari luar, seperti India, Tiongkok, dan wilayah Timur Tengah. Agama Hindu masuk ke Indonesia pada periode Tarik Masehi. Ajaran Hindu yang berkembang di beberapa tempat di Nusantara disebut dengan aliran Vaishnava, yaitu sebuah ajaran memuja Dewa Wisnu sebagai dewa utama. Dalam ajaran Buddha, diketahui dianut oleh kelompok masyarakat Nusantara, tepatnya di situs Batu Jaya, situs Bukit Siguntang di Sumatera Selatan, dan di situs Batu Pait di Kalimantan Barat pada sekitar abad ke-6 sampai ke-7 Masehi. Sejak masuk agama Hindu dan Buddha, masyarakat prasejarah Nusantara yang sebelumnya memiliki kepercayaan animisme dan dinamisme beralih memeluk agama Hindu dan Buddha. Masuknya agama Hindu-Buddha ke Indonesia secara pasti belum diketahui, tetapi pada tahun 400 Masehi dipastikan agama Hindu-Buddha telah berkembang di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan penemuan prasasti pada Yupa di Kalimantan Timur. Prasasti tersebut menunjukkan bahwa telah berkembang kerajaan kota di Kalimantan Timur. Masyarakat Hindu terbagi dalam 4 golongan dan disebut dengan kasta. Kasta-kasta tersebut adalah kasta Brahmana, kasta Ksatria, kasta Waisya, dan kasta Sudra. Di luar itu masih ada golongan masyarakat yang tidak termasuk dalam kasta yang disebut dengan kelompok Paria. Yang pertama adalah Brahmana. Brahmana adalah salah satu golongan dalam agama Hindu. Mereka adalah kelompok yang terdiri dari golongan pendeta agung yang mengabdikan dirinya pada spiritual dan pendidikan. Masyarakat Hindu yang masuk dalam kasta Brahmana adalah pendeta, guru, rohaniwan, dan sulinggi atau orang yang bertindak dan berpikir suci. Kasta Brahmana bertugas menjalankan upacara-upacara keagamaan. Mereka juga disebut golongan paderi atau sami. Yang kedua adalah kasta Ksatria. Ksatria adalah bangsawan atau tokoh masyarakat yang bertugas sebagai penegak keamanan, penegak keadilan, pemimpin masyarakat, pembela kaum tertindas atau kaum lemah karena ketidakadilan dan ketidakbenaran. Kasta Ksatria ini terdiri dari golongan raja. Mereka adalah keturunan raja-raja di kerajaan Hindu. Kasta ini biasanya tidak memiliki harta pribadi karena semuanya yang dihasilkan merupakan milik kerajaan atau negara. Kasta Waisya adalah kasta ketiga dalam agama Hindu yang dimana golongan ini berisikan petani, para pedagang, dan para tukang. Masyarakat yang ada pada golongan kasta Waisya ini memiliki harta tersendiri. Meskipun berada di kasta ketiga dalam agama Hindu, kasta Waisya ini sangat berperan dalam menjaga kemakmuran masyarakat pada saat itu. Kasta yang keempat yaitu adalah kasta Sudra yang berperan sebagai pelayan bagi ketiga kasta di atasnya. Yang biasanya kasta Sudra ini didominasi oleh mereka yang bekerja sebagai buruh dan pelayan. Bakat yang dimiliki para kaum kasta Sudra ini adalah kekuatan jasmani, tekun, dan taat terhadap pemimpinnya. Tugas utamanya pun tetap berhubungan dengan tugas-tugas yang memakmurkan masyarakat tetapi atas petunjuk dari golongan di atasnya. Keempat teori tentang penyebaran agama Hindu-Buddha di Indonesia ini masing-masing memiliki kebenaran dan kelemahannya. Kaum Ksatria dan Waisya tidak memiliki kemampuan menguasai kitab suci Weda, sementara kaum Brahmana tidak membebani untuk menyebarkan agama Hindu walaupun hanya dapat membaca kitab suci Weda. Kaum Brahmana pun pantangin menyeberangi laut. Yang paling mungkin adalah orang-orang Indonesia datang belajar ke India untuk mempelajari agama Hindu, kemudian mereka menyebarkan agama tersebut ke Indonesia. Penyebaran ini menjadi lebih efektif karena orang-orang Indonesia jauh lebih memahami mengenai kondisi sosial, adat, dan budaya negerinya sendiri. Baiklah, dari video tadi ada yang didapatkan analisisnya tentang
Iya Bu, tadi mau. Jadi kesimpulan yang saya lihat dari video tersebut bahwasanya agama Hindu dan Buddha itu masuk ke Indonesia melalui jalur perdagangan. Lalu agama Hindu dan Buddha memiliki sistem kasta. Ada kasta Brahmana, Waisya, Ksatria, Sudra. Lalu setiap kasta mempunyai cara atau sistemnya masing-masing, Bu. Seperti kasta Brahmana yang dilarang melewati laut, dan orang-orang dari luarlah yang mempelajari agama Hindu Buddha tersebut lalu kembali ke asalnya dan menyebarkannya, Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih atas penjelasannya Cynthia. Wah, keren banget Cynthia. Baiklah, semoga pembelajaran kita hari ini anak-anak dapat mengerti materi yang Ibu ajarkan ya. Iya Bu. Dan minggu depan kita akan melaksanakan untuk ulangan harian. Jadi Ibu harap kalian belajar yang rajin-rajin ya nak. Ya Bu, kisi-kisinya jangan lupa Bu. Ya, ya nak. Baiklah, untuk menutup pertemuan kita pada hari ini, kita berdoa lagi dari channel kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekian pertemuan kita hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa anak-anak. Terima kasih Bu. Makasih Bu, makasih.